Shalom Kak Ambar. Shalom Kak Iya. Sia. Adik-adik gimana kabarnya di rumah? Masih semangat ya semuanya ya. Yuk hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Iya. Adik-adik siap semuanya? Siap dong. Iya, Kak Ambar kan? siap. Oh, Oke, puji Tuhan, kita mau siap. berdoa dulu ya sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa yuk dipimpin sama Kak Michael ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau beribadah Amin. kepada Tuhan. Benar. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sukacita. Amin. Terima kasih Benar, Tuhan Tuhan. buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan Amin. pagi hari ini. Haleluya, Di Yesus. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. kami berdoa dan bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua bangkit berdiri dong di rumah boleh ya. Kak Ambar biar Iya. kita semangat kasih tos dulu Oke. ya. Iya. Iya. Adik-adik yang di rumah kalau ada temennya boleh ya kasih tos dulu Kanan dengan kiri. kakak adiknya Oh. atau papa mamahnya Iya. boleh ya. Betul, betul. Biar semuanya semangat. Yuk sambil semangat kita mau nyanyi lagu Happy Ya 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 Happy Ya 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 biar semuanya semangat pagi hari ini Betul. memuji Tuhan. Betul. Yuk. Tepuk tangan semuanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Kalau kau anak Tuhan, segera angkat tanganmu. Angkat tangan semua yang di rumah. Ya. Mau ngapain ya? Nanti sama temennya ya. Iya, Apa oh. ya? Apa ya kira-kira ya? Beri salam teman sebelahmu lagi semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Kalau kau anak Tuhan, segera angkat tanganmu. Suruh ngapain ya mereka ya? Deg-degan. Ya deg-degan ya. Apa ya kira-kira Apa ya? Tunggu dulu. Ya. Apa ya? Tepuk pundak teman sebelahmu lagi semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Kalau kau anak Tuhan, segera angkat kakimu. Kaki. Ya. Kaki. Kaki kanan. Oh, kaki kanan. Iya, keliru. Ganti kaki kiri. Iya. Dua-duanya. Iya. Harus lompat berarti adik-adik ya. Lompat Waduh. yang tinggi. Iya. Iya. Semuanya siap. Yang terakhir ya ini ya. Ya, oke. Semua teriak haleluya. Haleluya. Happy ya ya ya. happy Ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan semuanya semangat. Amin. Yuk adik-adik masih semangat semuanya? Masih dong. Kak Ambar masih semangat? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan terus semangat ya. Iya. Yuk tambah Iya. semangat kita sambil mau nyanyi Yesusku tak berubah. Semua tepuk tangan dulu. Yo, Yesusku tak berubah. Yesusku tak berubah. Kasih-Nya semakin indah. Setiap hari bertambah. Kuasa-Nya
Ya, adik-adik masih semangat semuanya? Masih. Kak Ambar masih semangat? Masih. Oke, coba siapa di sini yang paling besar ya? Bukan aku loh ya. Oh, bukan ya. Tuhan. Oh, jelas Allah dong. kita yang Iya, paling besar. betul. Yuk kita mau nyanyi. Allahku besar, kuat dan perkasa. Siap? Adik-adik yang semangat ya semuanya ya. Siap. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semangat semuanya, tepuk tangan. Yuk sekarang kita mau saatnya mendengarkan firman Tuhan. Betul. Ya. Kita mau Yuk menyembah semuanya Yesus. sikap doa yang baik. Semuanya boleh duduk ya. Duduk yang tertib ya, walaupun di rumah tetap harus tertib. Sikap Iya. doa yang baik, Betul. sikap menyembah Tuhan yang baik. Yuk kita mau nyanyi lagu Jadikan Aku Saksimu Tuhan. Semuanya sikap doa ya. Semua nyanyi dilipat. sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadikan aku saksimu Tuhan. Jadikan aku saksimu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku saksimu Tuhan. Jadikan aku saksimu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sekali lagi mau nyanyi yang sungguh-sungguh semuanya. Jadikan aku saksimu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Yuk semuanya sikap doa yang bagus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Ambar akan berdoa untuk kita siapkan hati kita.
Haleluya. Mari adik-adik yang terkasih, yuk tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita semua sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa. Tuhan jadikan buat hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian yang keluar dari lidah, bibir dan mulut kami boleh menjadi persembahan yang terbaik buat nama Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan akan singkapkan firman-Mu buat kami. Tuhan akan memberikan pertumbuhan buat setiap kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Yesus. Amin. Memberkati setiap kakak pembina yang tidak menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu, menutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan akan memberkati setiap kami semua dengan kemurahan, dengan kasih, dan dengan firman-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Kita semua yang percaya berkata, Amin. Adik-adik siap ya dengerin firman Tuhan. Yuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Duduk Amin. yang tertib, tidak Betul. boleh jalan-jalan. Iya. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah, yang hari ini beribadah bersama kakak ya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat. Semoga semuanya kabar baik, oke? Ya, hari ini kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, lambaikan tangannya. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Ya, coba semuanya katakan, saya siap mendengar firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya siap mendengar firman Tuhan. Oke, coba adik-adik semuanya, minggu lalu apa cerita yang disampaikan Pak Agung? Masih ingat? Tinggal di dalam Tuhan. Kita sebagai ranting-ranting yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, dan berbuah. Wajib berbuah, paling tidak kita menghasilkan buah di dalam Tuhan. Ya, hari ini kakak akan bercerita tentang ucapan syukur, ya. Ucapan syukur di dalam Tuhan atau mengucap syukur di dalam Tuhan. Ada firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19 tentang ke-10 orang kusta. Firman Tuhan demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada seorang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Firman ini bercerita adalah tentang ke-10 orang kusta. Ceritanya tadi mereka ada di pinggir jalan. Orang kusta biasanya dia akan diasingkan. Orang kusta, karena kusta ini kan penyakit yang menular.
yang sangat ditakuti oleh banyak orang dan biasanya dia akan diasingkan. Tidak boleh ketemu dengan orang banyak karena menakutkan dan mematikan. Ya. Dan 10 orang kusta ini bisa dikatakan dibuang dari kampungnya. Ketika Yesus lewat, mereka tahu dan mereka berteriak. Mereka berteriak supaya Tuhan Yesus menolong mereka. Yesus Guru, kasihanilah kami. Tuhan kami yang baik, kasihanilah kami. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendekati dan menolong 10 orang kusta ini tadi. Tuhan mempunyai belas kasihan. Dia itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi semua orang. Mau dia diasingkan, mau dia dijauhkan. Ya toh, kalau sekarang penyakit apa yang terjadi di bangsa kita? Yang menular sekali, ya toh, maka kita kemana-mana harus pakai masker apa itu? Virus corona gitu ya. Kalau ada orang yang terkena virus ini pasti diasingkan ya toh. Kalau di Alkitab ya itu apa? Sakit kusta. Diasingkan, dibuang. Tidak boleh mendekati kampung dan orang ramai, orang dekat. Bahkan keluarganya pun. Karena akan mematikan. Ya, akan menular kepada yang lain. Dan sampai akhirnya Tuhan berkata apa? Pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu. Tuhan tidak langsung sembuh. Hari ini kamu sembuh, tidak. Tapi Tuhan hanya katakan, tunjukkan dirimu pada imam-imam. Saat itu Tuhan tidak langsung sembuhkan orang itu, tetapi Tuhan mau lihat mereka taat apa tidak. Dan dari ketaatan itulah mereka menjadi sembuh. Sampai pada akhirnya 10 orang kusta ini, waktu Tuhan Yesus katakan, tunjukkan dirimu pada imam-imam, mereka pun langsung pergi. Dalam tengah perjalanan, mungkin ada orang yang menggerutu kali ya, mungkin ya. Ini Tuhan minta supaya disembuhkan malah disuruh ke imam. Lah nanti sampai di imam, belum sampai ke imam aja kita udah diusir oleh orang, mungkin gitu ya. Menggerutu ya. Kan ini kan sudah diasingkan. Kita aja sudah dibuang, tidak boleh dekat-dekat. Malah disuruh ke imam. Mungkin. Tapi di Alkitab tidak ada yang menggerutu seperti itu. Tetapi mereka melakukan berjalan menuju ke imam. Dan di tengah jalan itu mereka jadi sembuh. Jadi apa? Sembuh. Kenapa ya? Karena apa? Mereka taat melakukannya. Rupanya di Alkitab itu ketika mereka disuruh untuk pergi ke imam, di tengah jalan mereka langsung sembuh. Setelah itu satu orang menyadari kalau dia udah sembuh. Oh, saya sudah sembuh. Apa yang dilakukan? Dia ingat Tuhan. Dia balik mencari Tuhan dan mengatakan apa? Mau mengucap syukur. Mengucap syukur. Dia cari Tuhan yang mengatakan pergi tadi ke imam tadi. Langsung dia tersungkur. Dia mengucap syukur di sana. Dia mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam ayat 16 katakan, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Tuhan bilang, ketika satu orang ini datang, Tuhan, aku bersyukur, aku mengucap syukur, aku sudah sembuh, aku sudah tahir. Tidak ada lagi penyakit kusta di dalam hidupku, di dalam tubuhku. Aku sembuh Tuhan karena Engkau berkata, Engkau yang sembuhkan aku. Tuhan bilang, bukankah 10 orang kusta tadi sudah sembuh? Di mana yang 9 lagi? Yang bersyukur hanya 1 orang. Dan pada saat itulah Tuhan berkata, imanmulah
yang telah menyelamatkan engkau. Dan jadilah engkau saksiku. Iya toh? Tuhan berkata. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang, adik-adik. Belajar dari hal ini apa? Kita harus belajar bersyukur. Dengan apa yang kita hadapi, dengan apa yang kita lalui, dengan apa yang saat ini kita rasakan, belajarlah mengucap syukur. Datanglah kepada Tuhan. Jangan dengan menggerutu, jangan terlalu banyak menuntut dari orang tuamu. Kondisi apa sih yang dihadapi oleh keluargamu saat ini? Bagaimana keadaanmu sekarang ini dengan kondisi yang terjadi sekarang ini? Mari bersyukurlah. Apa yang engkau alami hari ini, apa yang kamu hadapi, ketika engkau sakit, katakan aku mengucap syukur Tuhan. Ketika engkau diberkati, jangan lupa aku mengucap syukur Tuhan karena aku diberkati. Ketika engkau dalam kesusahan, aku mengucap syukur Tuhan karena engkau tetap baik bagiku. Karena kata ucapan syukur itu adalah kata di mana kita mempermuliakan Allah karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, siapa yang hari-hari ini bersyukur kepada Tuhan, angkat tangannya. Kalau engkau tidak bersyukur kepada Tuhan, mungkin lupa engkau bersyukur kepada Tuhan. Dengan lewat ibadah ini kita akan katakan, aku mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dengan engkau beribadah, sekali seminggu engkau sudah belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan engkau memuji Tuhan, engkau sudah belajar mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur sama-sama. Seperti dari 1 dari 10 orang kusta ini datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, menunjukkan kita berbuah, buah ucapan syukur kita di dalam Tuhan. Maka kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersyukur bersama-sama dan berdoa. Minta Tuhan untuk terus menguatkan kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita berdoa. Lipat tangannya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengajarkan kami hari ini untuk belajar mengucap syukur. Apa yang kami alami, apa yang kami hadapi, apa yang kami lalui, kami terus belajar bersyukur. Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati keluarga kami, memberkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, dan kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Untuk adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.